Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil uji dari SPSS untuk memenuhi syarat nilai UAS mata kuliah metode kuantitatif. Berikut untuk penjabaran hasil uji statistik deskriptif akan dijabarkan oleh teman kami. Yang pertama kali akan kami lakukan adalah menguji analisis statistik deskriptif ini untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden. Langkah pertama yaitu kami masuk aplikasi SPSS, di mana kami menggunakan SPSS versi 25. Selanjutnya, setelah masuk di dalam aplikasi SPSS, pada bagian variable view diisi data yang ada sesuai dengan hasil kuesioner, seperti yang kami tampilkan pada video ini. Pada kolom desimal dirubah angkanya menjadi 0 dikarenakan pada kuesioner kami tidak terdapat bilangan desimal. Pada bagian values kami isikan sesuai dengan skala Likert jawaban yang ada di dalam kuesioner kami. Yang dimana pada skor 1 artinya sangat tidak setuju STS, skor 2 tidak setuju SS, skor 3 netral N, skor 4 setuju S, skor 5 SS. Selanjutnya semua data jawaban hasil pertanyaan dari kuesioner dimasukkan ke dalam data view. Untuk menguji statistik deskriptif, silakan klik Analyze. Klik Deskriptif Statistik. Lalu selanjutnya, klik Frequencies. Semua data dipindahkan ke dalam kolom variabel kecuali total. Lanjut, klik Chart. Kemudian centang bagian histogram, lalu Continue. Selanjutnya, untuk melihat hasil uji statistik deskriptif, lalu klik. Berikut adalah output statistik deskriptif. Pada tabel X1.1, ini artinya adalah item soal pertama dari variabel X1 yang terdapat di dalam kuesioner kami, di mana ada total 100 responden yang menjawab kuesioner kami, di mana yang menjawab netral pada pertanyaan kuesioner kami yaitu sebesar 6 responden, dan yang menjawab setuju yaitu sebanyak 34 responden, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 60 responden. Dan seterusnya. Ini adalah distribusi frekuensi jawaban responden. Untuk melihat hasil jawaban dalam bentuk histogram, berikut adalah hasilnya. Yang kedua, kami akan lakukan adalah menguji validitas untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Langkah pertama yaitu masuk aplikasi SPSS, di mana kami menggunakan SPSS versi 25. Selanjutnya, setelah masuk di dalam aplikasi SPSS, pada bagian variabel view diisi data yang ada sesuai dengan hasil kuesioner seperti yang kami tampilkan pada video ini. Pada kolom desimal, dirubah angkanya menjadi 0. Dikarenakan pada kuesioner kami tidak terdapat bilangan desimal. Pada bagian value kami isikan sesuai dengan skala Likert jawaban yang ada di dalam kuesioner kami, yang dinamakan pada skor 1 artinya sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 netral, skor 4 setuju, skor
skor 5, sangat setuju. Selanjutnya, semua data jawaban hasil pernyataan dari kuesioner dimasukkan ke dalam data queue. Untuk menguji validitas, silakan klik Analyze. Selanjutnya, klik Correlate. Selanjutnya, di Variate Population. Semua data dipindahkan ke dalam kolam variabel. Untuk melihat hasil uji validitas, klik OK. Dokumen correlation, di sini kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Maksud dari X1.1 dan seterusnya yaitu merupakan item ataupun pernyataan yang dimiliki dalam kuesioner. Kemudian di sini ada percent correlation, nilai korelasinya atau bisa disebut R hitung. Kemudian nilai signifikansinya dan nilai N adalah jumlah responnya. Uji validitas dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Jika R hitung lebih kecil R tabel, maka tidak valid. Total dari responden ini adalah 100 responden. Di sini kami akan mengambil signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik. Maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,195. Pada item pertama ini dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Untuk item kedua juga dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Dan untuk item seterusnya pun dikatakan valid. Maka pada uji validitas ini semua hasil pernyataan dikatakan valid. Yang ketiga, kami akan lakukan adalah menguji reliabilitas Cronbach alpha untuk mengetahui apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Untuk langkah pertama yaitu masuk ke dalam aplikasi SPSS, dan untuk selanjutnya setelah masuk ke dalam aplikasi SPSS, pada bagian variabel view-nya diisi data yang ada sesuai dengan hasil kuesioner seperti yang akan kami jabarkan di dalam video ini. Dan untuk pada kolom desimal angkanya dirubah menjadi 0 dikarenakan pada kuesioner kami tidak terdapat bilangan desimal. Dan untuk bagian value ini diisi sesuai dengan hasil dari kuesioner kami, di mana untuk skor satunya itu yaitu sangat tidak setuju, untuk skor 2-nya tidak setuju, skor 3-nya yaitu netral, skor 4 yaitu setuju, dan skor yang kelimanya itu sangat setuju. Jawaban hasil pernyataan dari kuesioner yang sudah kami bikin dimasukkan ke dalam data queue ini. Uji reliabilitas Cronbach alpha, yaitu pertama kita melakukan klik Analyze. Selanjutnya yaitu cari scale dan klik Reliability Analyze. Semua data dipindahkan ke dalam item kecuali total tidak ikut dipindahkan. Pada bagian statik ini kita klik, dan pada bagian scale if item delete kita centang dan kemudian klik continue.
Kita pastikan untuk modelnya yaitu alfa. Untuk melihat hasil uji reliabilitas Conbrad alpha, kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil dari uji reliability menggunakan SPSS. Selanjutnya, lihat tabel reliability statistik. Di situ bisa dilihat nilai Cronbad alpha dan end of item. Di mana Cronbad alpha itu adalah nilai Cronbad alpha yang kita dapat itu berupa itu berapa, dan N adalah jumlah dari pernyataan kita di dalam kuesioner. Data dikatakan variabel menurut Wiratna Sujarweni jika Cronbad alpha lebih dari 0,6, di mana Cronbad alpha yang kita dapat yaitu sebesar 0,949. Maka dari hasil uji reliabilitas ini dikatakan reliable karena Cronbad alpha-nya lebih dari 0,6. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maafkan meski banyak kekeliruan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.